Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Ini masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Untuk itu saya ucapkan salam merdeka. Saudaraku, sudah semestinya di zaman kemerdekaan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan dengan mengenang jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang demi kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Nah, dalam suasana kemerdekaan saat ini itu banyak profesi-profesi yang bisa kita anggap atau kita hargai sebagai pahlawan. Contohnya misalkan seorang guru itu banyak yang sudah mengenal adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya, pahlawan di bidang pendidikan. Juga untuk saat ini yang karena dalam kondisi pandemik, ya, itu saat ini banyak pahlawan-pahlawan untuk tenaga medis, baik itu perawat, dokter, dan tenaga medis yang lain. Itu adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Nah, sekarang yang inti dari pembahasan dalam video saya ini, saya akan melemparkan pertanyaan kepada saudaraku semua. Nah, sekarang ini kalau pemulung, mungkin ada yang ketawa, pemulung, oh itu gembel mas, oh itu orang miskin, oh itu gelandangan, dan banyak lain mungkin yang ada di pikiran kita tentang pemulung. Sekarang saya mencoba mengajak kita semua untuk sedikit berpikir seperti ini. Dalam suatu produksi barang, itu bahan bakunya didapat dari dua sumber, ya saudaraku. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang digali langsung dari alam atau diambil langsung dari alam, dan yang kedua yaitu bahan baku daur ulang atau recycle, ya, itu yang didapat dari bahan-bahan bekas, barang-barang bekas yang didaur ulang kembali untuk dijadikan barang lagi. Nah, sekarang ini seandainya semua barang produksi itu didapat dari alam, itu semakin lama bahan baku tersebut tentunya akan semakin habis. Nah, otomatis menggunakan alternatif yang kedua, yaitu bahan baku yang berasal dari daur ulang atau recycle. Nah, untuk proses daur ulang itu ujung tombak dari daur ulang itu adalah pemulung atau pemungut, ya. Jadi dari pemulung itu biasanya dijual ke pengepul kecil, ya, pengepul kecil dijual ke pengepul besar. Setelah itu pengepul besar baru dijual ke pabrik untuk selanjutnya diproduksi menjadi suatu barang. Bisa kita bayangkan seandainya di dunia ini atau mungkin dalam skup kecil itu di negara kita itu pemulung tidak ada, ya. Jadi dimanapun, baik itu di tempat pembuangan akhir TPA sampah, ya, maupun di jalanan maupun di tempat-tempat sampah di sekitar lingkungan saudaraku semua, itu seandainya nggak ada pemulung, ya, terus kira-kira, ya, apa yang akan terjadi? Mungkin HP yang saudaraku gunakan saat ini, ya, itu yang mungkin harganya ya 500 atau 1 juta atau ada 2 juta, itu mungkin bisa 5 atau 10 kali lipat dari harga saat ini. Kenapa? Ya, karena bahan baku untuk produksi HP yang saudaraku semua gunakan saat ini itu didapat dari alam, ya. Tembaga harus gali dulu dari tanah, ya. Terus untuk plastiknya itu casingnya, ya, itu juga harus ngambil dari minyak bumi, ya. Itu otomatis produksinya akan semakin besar, ya. Dan juga kalau seperti saya utarakan tadi, kalau semakin habis otomatis nanti rebutan, semuanya akan mahal. Nah, terus anak sekolah gimana? Anak sekolah kaitannya dengan buku. Seandainya nggak ada proses daur ulang, ya, buku yang digunakan oleh anak-anak saudaraku semua, ya, itu nanti diambil dari pohon. Jadi
kertasnya itu diambil dari pohon. Bisa kita bayangkan berapa itu harganya. Ya, yang mungkin buku harganya 2-3 ribu, ya, itu bisa 20-30 ribu. Ya. Jadi kalau kita sudah berpikir seperti itu, jadi kira-kira layak enggak kalau pemulung, ya, itu bisa kita sebut sebagai pahlawan ekonomi. Karena dengan adanya pemulung, proses daur ulang itu akan berjalan. Nah, harga-harga barang, ya, itu akan tetap stabil dalam artian tidak melonjak terlalu tinggi. Nah, mungkin motor yang saudaraku gunakan saat ini, ya, itu harganya luar biasa karena besinya itu juga harus ngambil dari alam. Ya, sementara karena adanya pemulung tadi, ya, yang merupakan ujung tombak daripada proses daur ulang, maka harga kendaraan itu bisa agak bisa diatasi dalam artian besinya bisa didapat dari daur ulang, termasuk jenis logamnya aluminium, tembaga, kuningan dan lain sebagainya itu sebagian juga didapat dari daur ulang, ya. Jadi saya kira di momen kemerdekaan ini alangkah baiknya kalau cobalah kita sedikit berikan ruang kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang pemulung, ya. Jadi yang selama ini mungkin saudaraku menganggap memandang sebelah mata terhadap profesi tersebut, cobalah berikan sedikit ruang kepada mereka, ya. Bukan harus dengan memberikan penghargaan seperti diberikan pin emas atau apapun, tidak, tapi berikan ruang. Tolong jangan pandang negatif ke mereka. Mungkin ada 1-2 orang mereka yang berlaku tidak sewajarnya, tapi tidak juga semuanya. Tapi kita juga harus menyadari betapa pentingnya mereka dalam perekonomian kita saat ini, ya. Saya kira itu pembahasan dari saya, sekedar masukan dan menggugah perasaan kita semua bahwa ada suatu profesi yang selama ini kita pandang sebelah mata, tapi rupanya mempunyai peran atau andil yang sangat penting dalam perekonomian kita saat ini, ya. Seperti saya kata-kata dicoba kalau misalkan nggak ada pemulung, semua barang itu, ya, nggak ada yang mungut, ya. Jadi tetap pabrik itu akan produksi dari alam nantinya, dan itu memerlukan kos atau biaya operasi yang luar biasa. Jadi semangat untuk para pemulung, rekan-rekanku, sahabatku semua, dan untuk saudara-saudaraku yang kebetulan profesinya bukan sebagai pemulung, tolong berikan ruang kepada mereka, para pemulung yang kebetulan nasibnya kurang beruntung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!